بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Apakah yang membuat sholat subuh begitu istimewa? Mengapa ada bacaan surat yang tidak dianjurkan saat sholat subuh? Dan apakah benar bahwa malaikat menyaksikan langsung setiap rakaatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan harapan dan doa, semoga saudaraku setiap menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islami beriman, sholat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, sholat subuh berjamaah berpeluang untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah mendoakan kepada umatnya agar mendapat berkah ketika melakukan aktivitas pagi, terlebih aktivitas wajib dan juga dilaksanakan berjamaah seperti sholat subuh. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Ada 4 poin tentang sholat subuh. Salah satunya tidak dianjurkannya membaca surat Al-Ikhlas. Yang pertama, malaikat menyaksikan sholat subuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Ini adalah keistimewaan bagi mereka yang mengerjakan sholat subuh. Poin yang kedua, tidak dianjurkan membaca surat pendek saat subuh. Bukan berarti membaca surat-surat pendek saat sholat subuh itu tidak diperbolehkan atau menjadi tidak sah. Tentu saja sholatnya tetap sah, hanya saja akan lebih afdal membaca surat-surat yang lebih panjang saat melaksanakan sholat subuh. Hal ini tertuang juga dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut ini. Orang itu memanjangkan 2 rakaat pertama sholat zuhur dan meringankan 2 rakaat terakhir. Meringankan bacaan pada sholat asar dan pada sholat maghrib membaca Isharul Mufassal, surah-surah pendek. Pada sholat isya membaca Wasatul Mufassal, surat yang panjangnya pertengahan. Dan pada sholat subuh membaca Iwalul Mufassal, atau surah-surah yang panjang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para ulama berpendapat bahwa dalam sholat subuh lebih baik membaca surat panjang.
mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang sering membaca surah-surah seperti Al-Waqi'ah, At-Tur, dan surah Qaf. Membaca surah panjang menunjukkan kesungguhan dan keutamaan dalam ibadah ini. Poin yang ketiga, kesehatan fisik dan mental. Secara ilmiah, bangun pagi dan mengerjakan sholat subuh terbukti baik bagi kesehatan. Pembuluh darah yang mengembang di pagi hari memungkinkan sirkulasi darah lebih lancar, mengurangi risiko tekanan darah tinggi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Poin yang keempat, janji cahaya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan ini merupakan janji yang diberikan kepada orang-orang yang ikhlas dan disiplin menjalankan ibadah. Sahabat Islami beriman, mari kita jadikan sholat subuh sebagai amal utama yang kita laksanakan tepat waktu. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan perlindungannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.